Belum? Di sini ini malam rata-rata sudah menikah atau belum menikah? Sudah menikah. Oke. Saya diminta bicara mengenai soal keluarga. Kalau bicara soal keluarga itu nggak pernah selesai. Karena ada pepatah Tionghoa yang mengatakan begini, kung so kung yuli, po so po yuli. Nggak ngerti, tanya sama ibu. Nah, terjemahan bebasnya adalah suami tentu berkata dirinya benar, istri juga sama. Jadi memang nggak mudah untuk bicara soal keluarga. Kadang-kadang saya dianggap saya ini membela laki-laki, menekan perempuan. Padahal kalau menurut saya, kalau dia bukan perempuan yang seperti apa saya katakan, kenapa dia harus marah? Betul? Betul kan? Kalau saya bilang dia perempuan begini. Kalau dia nggak seperti perempuan itu, kenapa dia harus marah? Betul kan? Kalau dia marah berarti dia kayak gitu. Apalagi yang banyak komplain. Dan kadang-kadang suka, ya istri saya kan suka duduk belakangnya, saudara sih. Ya dia suka dapat dengar informasi dari jemaat, dari jemaat ngetuk gitu. Betul, itu pasti dia curhat soal bininya tuh. Jemaat jahat-jahat tuh, kecuali yang ada di sini. Oke, supaya nggak ngalor gitu. Ya, lihat gambar itu ya. Kan begitu kan perempuan sedang menderita ya. Ya. Di sini perempuannya bahagia semuanya kan. Ketawanya nggak enak. Lu mau ketawa juga gue bisa lihat muka lu. Kalau muka lu ketawanya kusiau tuh ya. Apalagi kalau sasiau, nggak ngerti ya tanya sama. Terusin. Nah, kalau dengan judul ini saya pertanyakan, kok bisa ya istri jadi preman? Apa benar? Yang fair lah Pak, mosok perempuan yang jahat? Yang jahat kan laki-laki kan? KDRT semua laki-laki kan? Ini sorry ya, nanya doang ya. Kita boleh beda pendapat ya, nggak apa-apa ya. Happy ya. Ada nggak yang menang sama perempuan? Kita kalau berani ngelawan perempuan, mati lu. Mati gitu. Sengsara aja lu. Biar diri ke gereja. Di gereja melayan dia. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Di rumah. Banyak jemaat di gereja sama di rumah beda. Kecuali yang ada di sini. Maka itu jangan sembarang cari gereja. Saya nggak mengecilkan gereja lain, sorry, nggak itu, nggak gitu, nggak kasar. Gereja banyak, tapi yang makin aneh, makin gila, makin banyak. Saya bilang, gua kalau mau terkenal gampang kok. Gue panjangin ini rambut gue pakai jubah putih, gue pakai jenggot, gue datang naik kuda putih. Kalau gue nggak top di Jakarta, wah Yesus, gue kan bule. Macem pendeta sekarang, ya sudahlah kita nggak inilah. Maka itu jangan salah, kalau engkau dapat tempat yang baik, membawa engkau bertumbuh dengan baik, sudahlah, jangan banyak cerewet, jangan ATM atau kok moyo. Ucap syukurlah dengan apa yang ada. Ini salah, itu salah, pendeta begini salah, begitu salah, gereja ngundang begini salah, itu salah. Kasih bakmi salah, nggak kasih bakmi salah. Kasih bakmi, kenapa nggak nasi goreng? Lu gelok lu. Udah dapet bakmi, udah kamsia lu. Udah gitu minta nambah lagi lu. Banyak orang kalau yang pertama kali ketemu begitu kan, itu pendeta narsis. Terserah lah. Saya bukan narsis, saya sering memotivasi Anda. Anda punya umur lebih muda dari saya kok. Kalau Anda kalah keren sama saya, kebangetan. Itu aja bahasa. Laki kayak perempuan kan terserah. Sama. Anda baru 27, 30-an, 40. Apalagi kalau belum kawin. Bagaimana mau laku? Mana kayak tiang listrik lagi. Nggak berbentuk dan tak ada bentuknya. Sorry aja.
Terus minta didoain, banyak kan Pak, kita sebagai betul banyak loh. Pak Hari, tolong doain dong, supaya saya dapat jodoh. Saya bilang, enggak, gue mau lihat muka lu dulu. Waktu di radio juga teman banyak yang Pak Hari, tolong doain dong, Pak Hari, supaya saya dapat jodoh. Enggak, gue mau lihat muka lu dulu deh. Bagaimana ngedoainnya kalau mukanya begini? Siapa yang berani? Bener-bener preman. Yang kecil, maaf ya, Dek, kalian sudah menikah atau pacaran? Belum ya? Pacaran? Oke. Masih kecil kan dia? Masih kecil kan? Pada satu hari tadi kau tunggu dia. Dia kan itu waktu baru kau. Gua bukan geduluin. Tapi kalau dia sudah tahan bodinya ya puji Tuhan lah. Tapi ya sudahlah, kita laki-laki tolonglah. Perempuan tuh nggak pernah stay to the point. Sorry loh. Kalau kita pada hari Om ingetin ya, kalau kamu mungkin mau pergi sama teman-temanmu, lalu kau permisi, kau pergi sama teman-teman gue ya. Kalau jawabannya terserah, lebih baik kau jangan pergi. Berarti itu nggak boleh, gitu dong. Itu perempuan, gitu dong. Dia nggak pernah ngomong jangan, nggak, terserah. Begitu lo pergi, lu mati lah kau. Kan lu bilang terserah. Iya, tapi maksudnya bukan begitu. Maka itu nih dan sing haidichen. Hati perempuan seperti jarum yang di laut, sukar dia ngerti atau diketemukan atau ditebak dan lain sebagainya lah. Kita polos-polos gitu. Gak pergi ya, terserah. Pergi. Begitu pulang, kok marah-marah sih lu? Nonton nggak tuh rumah apa tetangga kok begini? Ya, oke terusin ya. Ya ada juga ya yang galak, jahat, preman ya laki-laki. Ya biasanya kan yang jahat laki-laki ya. Ya sedikit preman perempuan lah, ya preman beneran ya. Tapi yang preman di dalam kehidupan sehari-hari, oke? Terus kan ya. Tapi coba kita jujur dan mau sedikit introspeksi diri. Selama ini siapa yang menekan siapa? Karena hidup ini ditekan, tertekan atau menekan. Siapa yang ditekan? Siapa yang tertekan? Dan siapa yang menekan? Tolong jujur. Karena kalau saya nyautin saya. Semua merasa saya ditekan, tertekan. Padahal lu yang menekan. Rumah tangga soal odol aja bisa berantem kan? Kita pencetnya salah, kita pencetnya salah, enak aja bang, masa bodo amat. Pokoknya soal odol, udah selesai. Kadang-kadang juga nutup. Nyonya dia marah deh. Kadang-kadang ingat kita di belakang. Besok-besok dia lupa lagi. Besok lagi diomelin lagi. Betapa sengsaranya menikah. Kita bukan untuk diomelin. Hai perempuan, dengar baik-baik. Tuhan waktu menciptakan bibirmu bukan untuk mengomelin suami, untuk memuji Tuhan. Ini lagi amin ya, puji Tuhan. Semoga sampai akhir hidupmu. Amin terus. Memang laki-laki amburadul saya ngerti kok. Saya laki-laki juga kok. Tapi nggak semua laki-laki jahat kan? Tapi sebaik-baiknya kita kadang-kadang kita salah terus. Misalkan laki-laki nih baru punya uang, pulang kerja, udah beli bakmi goreng. Hari itu makan berdua senang-senang. Besok dia pulang kerja, namanya laki-laki, ya, rada sembarangan. Setelah besok dia beli apa lagi? Kemarin gue beli apa ya? Gue lupa ya masih penuh. Bakmi goreng lagi dah. Begitu pulang, apa? Bakmi goreng. Aku bakmi goreng lagi lu. Tapi perempuan itu nggak ada di sini. Perempuan itu nggak masuk, nggak datangnya di sini. Dia mau minta rekamannya kali. Sorry ya, minta rekamannya ya, jangan marah sama gue ya. Kalau lu nggak semarah sama gue. Itu aja bahasa. Mau nggak jadi istri yang baik sih? Mau nggak punya rumah tangga bahagia sih? Buat apa kita menikah sih? Maaf ya, sudah dewasa semuanya ya.
urusan seks saja. Kan nggak itu kan. Kita mulai pernikahan pasti manis, betul? Kalau nggak bakal nikah. Persoalannya kita akan akhiri dengan apa? Dengan manis atau dengan kebencian, dengan dendam dan lain sebagainya. Karena seperti tadi perempuan tadi kesaksian tuh, begitu suami saya meninggal, saya haleluya, saya bisa ke Singapura, saya bisa ke Phuket, jadi bebanku terlepas. Kan kacau. Waktu hidup mungkin suaminya kan masih tertekan sama dia, kan saya nggak tahu, nggak ada ceritanya. Tapi mari kalau kita punya kembali lagi ke ujung-ujungnya, kembali kalau kita punya hati seorang anak, kita bisa mengalah, kita bisa menerima seapa adanya dengan segala macam kekurangannya. Yang memang dipasangkan dengan yang kurang kok. Jangan bermimpi kau dapat seorang suami yang sempurna atau seorang istri yang sempurna. Ya sudahlah. Kalau kita bisa ya sudahlah, hidup ini enak. Walaupun besok ada aja kebentur. Ya sudahlah lagi aja. Ya mau diapain? Ya, kan air seperti air mengalir. Udah ya mengalir aja. Kebentur, belok. Kebentur lagi, belok lagi. Sini ya udah jalan. Selesai sudah. Jangan maksain dong. Ya capek. Kita maksain. Akhirnya nggak heran kalau 27 tahun aku menikah, Pak Hari tahu, saya makan hati. Perempuan kalau ngomong begitu saya langsung, lu goblok lu. Saya sih belak-belakan aja ngomong, langsung lu goblok lu. Dia kan mau marah, kok gitu Pak Hari? Ya goblok sih. Emang dunia cuma ada hati. Udang, ikan, babi, saksa, keonyok, babi hong, banyak. Kok lu makan hati doang? Goblok lu namanya. Betul kan? Ya lu makan aja yang lain. Apa lu nyanyi terus nyanyi? Oh sakitnya tuh di sini. Lu kira nyanyi gitu nggak mempengaruhi pola pikir? Itu mempengaruhi pola pikir lo. Membentuk kita, akhirnya kita ada apa-apa? Sakitnya di sini. Kita nggak akan bisa ngomong terima kasih Yesus, ku nggak bisa. Yang keluar dan kembali sakitnya tuh di sini. Karena pola pikirnya terbentuk di lagu itu. Maka hati-hati nyanyi lagu yang gelas-gelas kaca sampai sekarang berantakan. Ya nggak usah ngomong nama dong, Bu. Tanya sendiri dah. Ya, oke. Yang pulangkan saja. Nggak kembali-kembali kan? Tenda biru. Berapa tenda sudah berpau di kebagian? Jangan sembarangan nyanyi. Apalagi yang bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Punya sesuai pimpin, udah sembarangan loh. Apa yang kita anak Tuhan, itu kata-kata kita berkuasa loh. Jangan suka plus asal seenak-enaknya aja gitu. Sudah, saya bukan melarang Anda lagu pop, bukan itu. Ya, tapi pilihlah lagu jangan sampai yang bikin susah engkau sendiri gitu aja bahasanya. Ya. Nah, terus ini. Nah, lihat gambar itu ya enak ya. Coba papa, mama, anak bahagia kan kalau begitu kan ya. Tapi berapa banyak rumah tangga hancur. Dan yang kena pasti anak kan. Papa mama gampang kok, tinggal kawin lagi. Selesai. Anak mikir. Banyak ibu-ibu ketika dia mengeluh sama saya, Pak, saya mesti bagaimana Pak? Saya nggak ngomong soal lain, saya harus tanya, ibu sayang anak? Jawabannya pasti sayang. Nah kalau ibu sayang anak, ibu jaga apa? Badanmu ini apa? Jaga kesehatanmu, supaya kau bisa jaga anakmu. Itu baru namanya sayang anak. Tapi kalau sayang anak, nggak mau makan, biarin aja, mati aja dah. Apalagi kalau begini, lu udah mati, anak lu mah sama siapa? Lu bilang sayang, bohong. Menurut saya ya, bohong itu bukan sayang. Karena sini dikatakan apa? Seharusnya rumah tangga kita adalah apa? Home sweet home. Ya, tapi mengapa sekarang banyak, menurut saya lagi, kepalsuan yang terjadi di antara suami istri?
Masih ke gereja sama-sama kok. Tapi begitu suruh MC suruh lagu yang bergandengan tangan kita, dia gandeng yang sebelahnya. Tiga istri. Gue disuruh sama MC pegang tangan, gue pegang tangan. Apalagi kalau ada ayatnya, ibadahmu yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Wah, begitu janda muda yang sakit, wah, mah, gue pelayanan mah kemana? Rumah sakit, ada janda sakit, sesuai dengan firman Tuhan. Jandanya muda soalnya. Berebutan pengurus jaga. Ini mie gua dulu dah, lu lain mie udah. Coba kalau janda tua yang begini. Udah, wah gua nggak sempet meeting, gua mesti keluar kota. Aduh, ampun. Mari saudara kasih. Saya nggak tahu ya, saya nggak bilang keluarga saudara, rumah tangga saudara kepalsuan, saya nggak bilang itu. Tapi buat apa sih kepalsuan? Selagi ada, kita udah datang sama-sama ke gereja, tapi nggak ngomong. Apalagi kalau ada firman yang kebetulan pas, mungkin menghantam sang suami, istri ada kesempatan tuh, lu banget, tinggal suami. Terus khotbahnya mungkin juga ngomongin istri. Nah iya, suami dapat angin kan, gitu. Tuh, lu juga lu banget. Dengar firman pulang bukannya damai, berantem berdua nggak ngomong lagi. Kita kadang-kadang penuh dengan kepalsuan. Cuma di gereja doang, Pak, Ma, sini Ma, ini duduk depan sini. Ada Pak Pendeta tuh. Begitu pulang, Dot, sini Dot. Yang itu juga nggak mau kalah, apa tak? Yang di rumah sih masih sigaret sama si botak. Cuma di gereja doang, Pak, Ma, sini. Anak-anak, honey, sweetheart, sugar, sayang, gula. Oh, macam-macam dah. Wah, palsu semua. Kok paling nggak demen tuh. Buat apa sih hidupnya begitu? Nggak ngerti saya itu. Terus kita mengaku anak umat Tuhan. Maka saya satu khotbah judulnya begini. We all are Christian. Kita semua orang Kristen. But are we Christian? Apakah kita pengikut Kristus? Saya terjemahkan itu. Semua ngaku Kristen kok. Karena sudah datang ke sebuah gereja, beribadah, dan orang bilang, oh kita Kristen, selesai. Tapi apa Tuhan perlu yang kayak Kristen kayak gituan? Memang jangan lupa, saya mengerti. Tuhan maha mencintai, maha menyayangi, mengampuni, bla bla bla, dan sebagainya. Betul. Tapi Tuhan juga ingin ada buahnya kita kan? Kalau enggak, sorry. Tuhan bilang, hayangai entingyo. Artinya apa? I don't know you. Matius 7:21-23. Lu boleh ke gereja, lu boleh haleluya, Tuhan bilang. Ibadah lu palsu, cuma di mulut doang. Lu gak nurutin firman gua. Lu masih keras. Ngomong-ngomong keras. Antara kepala saudara dengan batu keras mana? Ayo cepetan. Batu ya. Emang kalau ibu ambil ke depan, ambil batu, ditunjuk di sini, kepala ibu yang hancur. Tapi sebetulnya batu ditetesin bolong. Kepala dengar firman, Tapi aku nggak tahu sih, gue bukan nggak mau, cuman gimana? Soalnya gue tuh mau berubah, laki gue nggak mau berubah, mental terus. Ini sebetulnya lebih ke sini. Waduh, itu manusia keras ya, ampun deh. Apalagi yang udah tua, maaf aja deh, saya udah tua nih ya. Saya sering khotbah di lansia nih ya. Saya ayo kita yang tua-tua sini semuanya. Bener nggak saya punya omongan nih? Orang kalau makin tua makin keras. Amin. Makin tua makin keras. Masih muda-muda begini masih bisa ngalah. Apa yang muda begini? Bagaimana koko aja dah. Itu masih baru. Gue udah warning lo ya. Lu siap-siap lo. Ma, pertama aja doang dia manis. Bagaimana kakak aja dah. Aku turut aja. Nanti lu gak nurut. Tapi di gereja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pasukan malaikat dari surga dengan sangkakalanya
Bret, bret, bret. Jangan ketawa, mikir. Khotbah aku memang begini. Terusin. Kita masih hidup serumah seatap, tapi semua terasa hambar. Kalau enggak ya puji Tuhan. Amin. Ya. Ini saya lagi bicara yang kacau balau dia. Kering dan hanya demi status atau dipertahankan karena masih ada untungnya. Kadang-kadang orang rumah tangga bertahan masing-masing masih ada hitungannya loh. Ah, cincok, ada ini. Ayo, biar dia pergi sana nggak apa. Yang penting gue ini, dapat ini, gue bisa beli Louis Vuitton, bisa beli Hermes. Daripada gue nggak ada dia, kayak gue besok beli tong-tong mati lah gue. Jadi rumah tangga bertahan karena adanya ini. Tapi juga banyak perempuan, maaf, sudah laki-laki kerja setengah mati masih dibodohin, nggak dikamsiain. Kita kerja setengah mati semua di mana-mana. Pada umumnya ini kita bicara umum, ya. Kalau di luar, kalau tanya sama laki-laki, lu kerja begini berat, ngapain lu? Untuk istri dan anak. Itu jawabannya. Tapi kalau perempuan kerja berat sampai berhasil, jadi direktur misalkan apa segala macam, duitnya untuk siapa? Enggak ada. Itu sao ziyusao. Mungkin ada, tapi 1-2 mungkin. Ya, mungkin ada, tapi 1-2. Tapi kebanyakan, nggak bisa. Ini gua hasil jadi gua sendiri. Gua mau beli tas. Gua mau beli ini, gua mau beli, sudah tinggal laki-laki. Kalau bicara rumah tangga, kadang-kadang maaf ya dari hati saya yang datang pada mau dengar nggak sih gitu ya dengar, mau dengar, mau mendengar apa maksudnya itu melakukan nggak gitu maksudnya, itu aja bahasanya. Kalau dilakukan yang untung Anda kok, yang bahagia Anda kok. Kita apalagi kalau udah tua ya maaf, we don't talk about sex anymore. Tapi at least tolong mengerti kita laki-laki. Walaupun kita nggak bicara sex anymore, tapi tetap aja kita juga pengen pelok-pelok kan. Kayaknya terpaku terpesona. Kita mau sayang-sayangan juga kan. Walaupun lu sudah tak berbentuk, tak ada bentuknya juga, sudah nggak karuan bentuknya, ya sudahlah. Ya kita juga pengen begini kan, sampai cerita mungkin anak, cucu, cerita-cerita lah ya, dan lain sebagainya. Terus akhirnya ketiduran, oh udah selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau begini aja lo, hish, udah maunya aja lo. Gua kalau nggak megang lu, megang siapa? Megang yang lain lu mana? Megang lu nggak boleh. Yang menekan siapa? Yang tertekan siapa? Yang ditekan siapa? Ayo. Banyak perempuan jahat. Itu cuma tanya begini doang, lu kagak boleh. Ini maaf ya, kita bicara belakang udah dewasa nih. Maka kalau ketemu suami yang imannya kurang, maka nggak heran bisa terganggu dengan mungkin pembantu. Oh jangan marah pembantu, asisten rumah tangga, keren. Walaupun dia tampangnya jelek, tapi si asisten ya bagaimana bapak aja deh. Si asisten, lo jangan salah ngerti mengenai ini lo. Saya mendewasakan Anda lo. Tolong mengerti lah. Sudah tua ya, asowat ya udah nggak apa-apa lah. Maka kembali bahasa Jawa, Xiang Yi Wei Ming, itu apa artinya? Itu supaya sederhana ya, saling mengandalkan demi sebuah nyawa. Maka itu saya bilang makin tua makin harus makin genit. Kenapa? Harus saling berpegangan. Karena lu kalau satu jatuh kan lu yang repot. Jadi mesti kalau jalan mana pegangan terus berdua gitu. Ini mah nggak laki 10 meter di depan. Cepetan! Waktu baru nggak bakal berani nanti kalau maaf ya, minta maaf ya, jangan marah ya.
Opa percaya kalian lebih dewasa. Bercanda-bercanda begini nggak akan membuat kalian jadi terus pulang tuh, lu dengerin tuh. Wah, oh mati lah gua. Ya, sudahlah. Hidup ini kalau kita mau bikin enak-enak. Bahasa Tionghoa mengatakan dan kita mengerti bahasa Indonesia. Maaf. 人生几十秋，何必拼命去追求？ ya, maksudnya hidup ini nggak panjang, hanya berapa musim semi. Ada yang 1 kali mati, ada yang 10 kali, dua kali mati, berarti 20 kan umur. Naik pesawat enak-enak, ketemu pilot gila, bener kan? Kita kalau naik pesawat kan biasanya kan pasti ada steward pramugari di depan kan? Yang terima kita kan, selamat pagi Pak, atau Bu, Pak silakan nomor berapa? Oh di belakang, di tengah, bla 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 dan sebagainya. Betul? Kita bisa nggak nanya? Maaf ya Bu pramugari, mau nanya pilotnya waras nggak nih? Kita nggak boleh nanya kan? Itu artinya apa? Kita nggak tahu. Makin ketemu bukan makin bertambah, makin berkurang umur kita. Sadarlah, umur makin berkurang, masih kita masih mau ribet terus. Semua sekarang naik. Apa yang nggak naik? Bensin naik, listrik naik, semua naik, segala macam naik. Sampai kolektor di gereja, beberapa gereja turun tuh. Kecuali di sini. Ayo. Itu aja bahas. Kalau pada satu hari datang, masih nggak kita bisa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Mati dah, bisa nggak? Atau gitu, gua nggak tahu, lu kan ke gereja, ya gua diajak sama si Mechen, gua mana tahu. Mechen siapa? Itu temannya Melian. Melian siapa? Itu temannya Melan. Ya Melan siapa? Itu temannya Meing. Capek. Ya, ayo, tolonglah jangan seperti inilah, cuma itu aja bahasa saya. Jangan bisa ngomong itu tolonglah. Jangan punya hitung-hitungan masing-masing dah. Sudahlah. Ya suami masih bisa menghasilkan, ya ucap syukur. Kurang ya lu bantulah. Ya sudahlah, cincai-cincailah. Orang luar kan bisa bilang ngomong cincai, maksud kita nggak bisa Tuhan. Kebangetan, hitungannya kelewatan, sipuannya tuh. Ya udahlah, nyok, terusin. Nada tuh kayak anak kecil nasi, asik kan? Itu anak kan ada. Hatinya bersih. Coba kita lihat tuh. Ya, cinta mula-mula telah luntur dan yang ada hanya menutupi yang sebenarnya membuat penderitaan bagi berdua. Kalau enggak, ya puji Tuhan. Saya percaya semua hafal mengenai pernikahan di Kana. Amin. Mungkin kita hanya bicara atau kita hanya mengerti bahwa itu sebuah cerita mengenai sebuah pernikahan di mana Yesus campur tangan sehingga anggur yang ada habis jadi air jadi anggur yang lebih bagus dari pertama. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kehidupan pernikahan kita. Dalam perjalanan pertama manis. Tapi ingat, ini rata-rata ya, nggak mutlak, rata-rata. 5 atau 7 tahun ke atas kita mulai tawar. Nah, di sini kalau ada Yesus campur tangan, maka yang tawar ini bisa jadi lebih manis daripada yang depan. Tapi kalau nggak ada Yesus campur tangan, maka tetap air tawar. Itu bukan sekedar cerita mengenai pernikahan di Kana. Itulah kehidupan pernikahan kita. Kita mau ngapain nih? Kalau sampai terjadi tawar nih. Mau terusin tawar? Atau kita mau undang Yesus? Begitu undang Yesus, berarti dua-duanya mempunyai hati seorang anak. Mau mengalah, mau menerima kekurangan, maupun kelebihan, maupun apa saja semuanya. Akhirnya jadi lebih manis lagi dari yang pertama. Nggak ada sabutnya yang disebut perceraian, nggak ada. Tapi sekarang berapa banyak orang Kristen yang cerai? Banyak. Nah itu kadang-kadang kalau menikahkan orang sesuatu, aduh, ya udah nggak usah ngomong lah. Ya terusin. Jangan setelah kematian penjemput salah satu dari kita baru kita merasa kehilangan kayak gambar tadi. Dia kehilangan ngoroknya, dia kehilangan itu kan nyebelin, nggak bisa tidur. Udah ngorok aja udah kenceng banget, apalagi tambah apalagi kalau
jawab, tapi ya memang begitu keadaannya. Ya terusin yuk. Ya, apakah ini yang sekarang ada pada kita? Matius 24. Thank you. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Ada pepatah Tionghoa lagi, maaf ya. Memang saya tahu bukan acara Mandarin, tapi ya karena tiba-tiba ingat semuanya ya. Bagus. Tianxia yu liang po. Di bawah kolong langit ada dua yang tipis. Ika sezang po. Yang satu lah kertas, setipis kertas. Yang satu lagi renjing keng po. Kasih di antara manusia semakin menipis. Jangan lupa, pepatah Tionghoa umurnya 5.000 tahun dari sekarang. Itu sudah diingatkan. Pepatah itu untuk mengingatkan para generasi yang berikut. Supaya, nih pengalaman si Opung nih. Kau jangan lewati itu lagi lah. Nah, itu kira-kira begitu. Urus. Kalau kau tidak ikuti, mate maho. Pepatah Tionghoa sudah mengajarkan dari ribuan tahun lalu. Selain setipis kertas, kasih di antara manusia makin tipis. Nah sekarang bayangin aja, di jalanan makin gila kan. Ada yang mau ngalah, begal sudah kelewatan deh. Ada yang biasa deh, ada yang mau ngalah sama kita. Oh kasih kita, itu dia potong sana, potong sini, tiba-tiba dia muncul di depan kita, celak. Kita loh, ini kan gua jalanan gua apa jalanan lu? Tapi dia aja, kita yang suruh minggir. Gua pesawat, langsung ke bom. Nah, kalau saja ini ada pada kita, alangkah indahnya hidup ini. Ini apa? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 sudah keluar, oke. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Oh ya, ini sudah ngerti lah ya kisah pernikahan. Maka tadi saya sudah ngomong, maka kalau ada saja campur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan mau campur tangan kalau kita punya hati seorang anak. Kalau kita keras, excuse me. Jangan salahkan Tuhan, nggak menolong kita. Sekalipun kita sudah doa malam, doa malam suntuk, doa di unggaran, kita tetap aja Tuhan nggak dengar. Sekalipun ada sudah membangun 10 gereja, jangan kau anggap membangun sebagai sokokan untuk Tuhan melaksanakan apa yang kau inginkan. Pernikahan karena ini indah. Supaya kita setelah baca tuh, oh begini. Jadi ada kesulitan, oke, mesti begini nih. Jadi mesti ada Yesus nih ya. Oh aman dari rumah tangga kita. Enak hidup ini. Kita pun juga panjang umur. Istri juga ya sama-sama panjang umur. Haleluya. Ada satu pernikahan yang saya nggak putar filmnya ya. Mereka menikah sudah 81 tahun. Dan akhirnya mereka mati sama-sama. Beda cuma beberapa jam. Di tempat tidur. Saya ada filmnya. Pegangan itu. Hanya beda berapa jam. Dua-duanya mati sama-sama. Betapa indahnya. Memang nggak ada cerita Romeo dan Juliet lagi. Tapi itu ada. Dari muda mereka. Apa nggak ada pertengkaran? Ada pasti. Cucunya yang cerita. Tapi tetap mereka bertahan terus. Sampai maaf, mau pegangan apa udah keriput. Kita kan pegang yang mulus-mulus kan, Pak. Pak. Yang keriput mana mau kita pegang. Maka itu ya, laki-laki kalau nggak bertuhan, ya pasti berhantu. Dia istrinya pun jadi hantu di rumah. Tapi di luar itu hantu, dia lihat, wih, anjing. Ayo, botaan oh. Main di rumah semua begini. Loh, kalau ada Yesus,
lu akan punya kacamata kuda. Walaupun istri kita nggak secantik yang ada di luar, tapi pepatah Tionghoa kemarin, lu biar yewa pupicai atau puyol. Lumpur apa bunga liar di tepi jalan jangan dipetik, kena bahaya. Memang bunga di rumah udah mulai layu memang. Ya mau diapain? Siram dong, urus. Gitu kan, bunga nggak disiram juga layu. Maka saya sih gampang lihat ibu-ibu yang jarang disiram kelihatan. Ibu-ibu yang rumah tangganya nggak banyak, nggak usah ngomong saya dari wajahnya. Orang punya uang nggak punya uang kelihatan dari mukanya kok. Orang ada hantu, ada Tuhan kelihatan dari wajahnya. Senang susah kelihatan dari wajah semuanya kok. Maka itu nggak usah ngebohongin ya Tuhan kok begini. Lo boleh aja. Oke, sebelum kita akhiri, saya masih bisa panjang. Karena saya dapat pepatah banyak. Anda ikut Yesus atau ikut perasaan? Hati maksud saya. Benar, nggak pernah ikut perasaan hati. Karena asal tahu dia, hati adalah pembunuh yang paling besar. Yang membuat kau marah, yang membuat kau emosi, yang membuat kau segala macam, bahkan sampai membuat kau mau bunuh diri pun adalah hatimu. Nah, kau ikut siapa? Karena hati ikut kenyataan. Ikut Yesus bertentangan dengan kenyataan. Maka ada patah Tionghoa bilang, "Kenjok sangin, tahu ceso. Kenjok mifung, tahu hado." Ikut lalar atau lalat, kau akan sampai di WC. Karena lalat gak bakal mau bunga, dia mau yang bau-bau. Tapi kalau kau ikut lebah atau tawon, kau akan sampai di bunga. Kau ikut siapa? Yesus bunga apa? Mawar Sarah. Ngerti? Ikut Yesus. Tinggalkan semua. Emang kadang-kadang ada yang gak puas hidup ini. Sudahlah, susah loh. Ucap syukurlah dengan apa yang ada. Sekalipun orang naik Mercy, kita cuma naik angkot. Kita sudah ucap syukur. Karena kalau kita mana ngeliat hal dulu, kesandung, kadang-kadang mesti dibawa juga. Kita jatuh bukan karena batu, karena kerikil. Sudahlah, kadang-kadang orang Tuhan banyaknya jatuh dari kesombongan rohani. Merasa wah sudah bersama dengan Tuhan, wah hebat bersama dengan Tuhan, tapi hidupnya nggak benar-benar bersama dengan Tuhan. Jadi dia cuma di mulut saja. Hati-hati, iblis tidak pernah membiarkan engkau ikut Tuhan. Apalagi kalau kau serius, lu kalau bercanda boleh. Gue ikut Tuhan ya, lu ikut ya nggak apa-apa. Ke gereja gigi. Puji Tuhan, oh puji nggak apa-apa. Baca Alkitab, baca, no problem. Tapi lu jangan ikutin ya. Itu aja bahasa. Gua gak keberatan kok lu orang ke gereja. Lu penuhin semua, gua gak keberatan. Lu bikin acara apa kek, iblis gak pernah keberatan. Yang satu, jangan kau lakukan firman Tuhan. Karena begitu kau lakukan, kau jadi musuh iblis. Iblis gak senang. Apalagi anak muda, kalau terima gambar, aduhai, delete apa save? Halo yang muda, delete apa save? Bener delete. Biasanya forward malah. Masih tahu. Kebaktian memang sekarang udah maju ya, kita pakai gadget ya, pakai handphone, pakai iPad segala macam. Tapi di kebaktian mereka main kirim-kiriman loh. Ya, Bu, maka itu jangan pikir gue sih pendeta nggak salah lihat lah, gue bisa menembus. Itu kebohongan itu. Enggak. Tapi saya tahu adanya laporan main game, kirim-kirim segala macam. Jadi bukan baca Alkitab, gadget itu. Tolonglah. Nah, saya mengerti betapa sulitnya sekarang dan nanti makin sulit. Karena kemajuan zaman luar biasa.
Anda nggak bisa membendung itu, maka Anda punya hati seorang anak yang takut akan Bapa. Baru itu bisa kuat untuk membendung hasrat hatimu, nafsumu, dan lain sebagainya, untuk melihat segala macam yang aduhai itu semua. Zaman saya mah susah. Iya. Zaman sekarang mah nggak usah berdosa, nggak usah keluar kamar, dalam kamar bisa. Pakai Skype selesai persoalan. Lu tinggal lihat sono lihat sini, selesai lu berdua. Zaman dulu mana ada. Maka saya mengerti yang sekarang lebih sulit dibanding dengan zaman-zaman kita. Anda punya tantangan jauh lebih berat daripada kita. Maka Anda makin lebih dekat kepada Tuhan dibanding, maaf, bukan saya membanding-bandingkan, tapi kalau dibandingin zaman kita yang masih serba masih nggak mudah apapun juga gitu. Ya sekarang ini ada membendung narkoba, membendung segala macam semua tuh. Waduh. Betapa sulitnya. Semuanya begitu. Maka dekat dengan Tuhan, jangan dekat dengan hantu. Karena pilihan itu dua, Tuhan. Rasin, ini supaya lucu-lucu aja. Kita diajarkan saling mengasihi, saling mengampuni, tapi maukah kita? Banyak saya lihat keluarga tuh, suami istri, apalagi istri sukar mengampuni suami. Sakit. Saya ikutin dia dari bokeh. Sekarang dari bokeh, iya dong, dari nggak punya uang kan. Sampai sekarang Papa dia punya piaraan. Bu, boleh nggak laki-laki punya piaraan? Laki-laki boleh nggak punya piaraan? Itu aja pertanyaannya. Saya nggak tahu, terserah Anda. Saya cuma nanya, laki-laki boleh nggak punya piaraan? Saya jawabnya cuma hanya boleh atau enggak. Karena takut kan sama selauhu. Apa Panado udah takut loh Panado. Ya kalau piarannya kucing, anjing ya udahlah. Tapi kadang-kadang kita juga laki-laki punya hobi ya. Kadang-kadang apalagi sekarang lagi musim bacan nih. Satu gereja pun bacan semua. Gue. Ya oke, ya udahlah. Ya laki-laki punya hobi lah. Jangan, wah apa sih lu? Bacan mulu. Lu punya hobi kok nggak larang. Laki lu baru punya begitu sedikit ya udah larang. Jadi siapa yang diterima? Udah jawab sendiri. Berikutnya yuk. Kita sekarang saling menyakiti. Kalau enggak ya jangan, nggak usah marah ya. Sudah tidak ada lagi sayang. Yang ada hanya apa? Memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Ekonomi bisa, maaf, mungkin juga seks bisa, dan lain sebagainya. Apakah itu rumah tangga yang syik, yang Tuhan kehendaki? Sorry, ya, guru. Mas, kalau kepanjangan bilang ya, udah, oh enggak, ya udah, gue terusin aja. So jangan takut kalau saya khotbah nggak pernah pakai argumenter. Bebas, jangan terus. Ya gue khotbah 5 menit sampai 5 jam sama aja kok, nggak bakal tambahin. Juga nggak bakal dikurangin, jadi ya udah ya, saya enak-enak gue aja. Nah, ini mengenai sifat nih, ada tulisan Tiongkok begini. Ren zi yao pi qi hao, fan shi jiu hui hao. Orang kalau sifatnya bagus, pasti semua juga jadi bagus. Dia nggak bakal ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, ini nggak benar, itu nggak benar, segala semua. Itu orang pasti sifatnya pasti nggak bagus dan sukar berteman. Ini bukan firman loh, ini hanya pepatah loh. Pepatah saja kalau Anda jalankan itu sudah merubah hidup Anda. Apalagi seharusnya kalau firman Tuhan, kalau itu nggak merubah Anda, betapa kerasnya Anda. Halo, tolong. Apa sih untungnya kita keras? Yang rugi kita sendiri. Kalau keburu menyesal, jangan ambil contoh orang yang sebelah Yesus. Ada seorang seorang
Bapak Gembala mau meninggal, sudah tua. Dia panggil pengurusnya, yang satu, maafin cuma contoh saja ya, contoh ya. Yang satu pengurusnya adalah pengacara, yang satu dokter. Dia panggil, wah mereka berdua, ada apa nih kita? Mau dikasih warisan nih. Pak Pendeta, ada apa nih? Kita dipanggil nih. Enggak, dengan susah payah dia ngomong ini. Bukan, saya panggil kalian adalah karena saya teringat waktu Yesus disalib ditemani oleh 2 orang penjahat. Jadi saya juga ingin sama seperti itu. Di sini kan gak ada kan? Ada lagi, satu lagi nih, sebelum selesai nih. Suami istri ke Israel. Sudah tua. Dan istrinya mati di situ, Israel. Tentu bagian penguburan nanya, mau gak? Mau dikubur di Israel atau mau dikirim ke Amerika? Mereka dari Amerika. Dia tanya, kalau di Israel berapa duit? $500. Kalau ke Amerika, ya ongkos kirim pesawat terbang dan bla $5.000. Bagaimana Pak? Di luar dugaan sang pengurus peti dan kuburan itu, sang suami bilang, oke, kirim ke Amerika aja deh. Pak, $5.000 loh Pak, gak apa-apa. Oh, kenapa? Jadi Bapak rela? Rela, soalnya saya pernah dengar soalnya ada orang mati di sini 3 hari kemudian dia bangkit. Wah, gue takut dia bangkit. Perempuan, sadarlah kau. Suami sampai pengen dia nggak bangkit, dia kamguan, dia keluar goceng atau nggak buat kirim ke Amerika supaya nggak bangkit. Kalau tinggal di Israel pasti dia bangkit. Itu keluar kenapa? Karena sakit kan. Baru keluar gitu kan. Kalau hidup bahagia nggak bakal keluar gitu. Betul? Ya. Mengapa firman Tuhan lebih banyak berbicara kepada atau mengenai perempuan? Saya yakin saudara mengerti ya. Firman Tuhan banyak bicara mengenai perempuan daripada laki-laki. Anda mau marah, silakan marah sama Tuhan. Karena Alkitab semua banyak, apalagi Amsal 31. Itu perempuan semua. Dan itu perempuan yang paling dahsyat. Dari pagi bangun sampai malam. Perempuan sekarang shopping. Anak juga. Ada suster. Mana mau perempuan sekarang suruh kerja? Kecuali yang ada di sini. Ayo. Terus tinggal laki-laki hidup gitu kayak begitu. Ya, Amsal 31 semua sudah tahu ya. Oke, terus. Dari cara mereka harus hidup, perempuan-perempuan yang bijak dan baik sampai perempuan yang mengerikan, Anda yang mana? Karena ini begini banyak cerita perempuan yang baik, perempuan yang mengerikan juga ada. Ya, tentu ada siapa tuh, si Delilah, ya, itu perempuan mengerikan. Isabel, perempuan mengerikan, tapi juga ada Abigail, ada juga Esther yang baik dan lain sebagainya. Memang perempuan beraneka ragam. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan seorang istri yang baik. Pak, sudahlah Pak. Memang dia ada kekurangannya. Satu dunia perempuan gak ada yang gak bawel Pak. Kalau Anda gak bawel jangan marah. Ya, saya kan pendapat saya. Satu dunia perempuan bawel, ya sudah. Lu mau tukar sama apa? Tapi lu pernah bawel. Ya sudah, lu terimalah apa yang dia. Itu aja maksud saya begitu. Jadi jangan mau berpikir meminta ditukarlah segala macem lah. Lu tukar sama mati lagi lu. Apalagi kalau lu umur udah maaf ya. Ini udah lauknya udah 60 ke atas ya. Ya, terus lu tukar sama yang jigo. Lu mati lu. Beneran, nggak percaya cobain aja. Kalau nggak mati lu, kita umur tua udah jantung udah nggak bagus loh. Kalau kita sama istri, tenang, betul nggak Pak? Bu ya, coba kau dapat yang jigo gitu tuh. Bukan ya Pak? Banyak itu yang begitu kan? Sok gua sekarang hidup gua bahagia, gua seger lagi, gua muda lagi, gua tungguin mati lu nggak lama lagi. Gila lu 60 lebih lu masih mau kawin. Ada gambar tuh. Ada juga perempuan 80 lebih 60 lebih lakinya. Ya, perempuan 60 lebih, laki 30 lebih. Itu ada juga tuh gambar itu. Itu orang barat tuh. Mau apanya kali udah.
Mekewenya kali. Ya terus ini. Nah, tuh. Kalau bisa begini kan enak ya. Saya nggak tahu saudara mau nggak tahu. Sebelum saya akhiri, sedikit untuk Anda. Kalau ada umur berapa sih? 20-an. Kita laki-laki kalau 20-an, pada umumnya kita ingin mendapatkan seorang calon istri atau istri yang menurut kita tentu harus cantik. Karena cantik ukuran masing-masing. Laki-laki bisa pandangannya masing-masing. Oke? Tapi kita mau bagi istri harus cantik. Menurut kita. Kita nggak bakal kawin yang begini. Om mau tanya bantu Om ya. Nih, kamu jangan marah loh. Ya, andai kata nih, kau dijodohkan, nggak usah. Kau dijodohkan dia sama orang tuamu misalkan gitu, nggak boleh sama dia. Terus jodohkan, terus orang tua bilang, lu bukan ini, bapaknya punya mall 5. Mall loh, jangan bukan rumah loh, mall loh. Ya, dengar baik-baik ya, pabrik 20, Ferrari 40. Kawin? Itu tahu ya sendiri. Tapi dianya begini nih. Kadang-kadang keserakahan kita yang diantem. Dan kita masih berdalih, biarin gue kawin, tapi gue tetap setia main. Jadi 2 perahu bisa. Sorry aja. Maka cintailah istri masa mudamu, bukan cintai istri mudamu. Itu beda tuh. Ya, kita tuh masa mudamu, dari lagi bokeh, dari naik motor bersama-sama, kehujanan. Ngomong-ngomong naik motor, enakan naik motor naik mobil. Mobil. Kamu naik mobil naik motor? Sekarang mobil. Jadi enakan naik mobil. Oke, yang jelas. Kalau disuruh pilih, motor apa mobil? Mobil. Kenapa? Nggak hujan? Oke. Kau salah pilih. Kau lupa waktu kau naik motor berdua. Kakak dingin, rasa. Kehujanan di bawah jembatan, sini ya. Naik mobil bisa. Lo nyetir mobil, dia main bebe. Lo ngerem, bebenya terlepas, marah. Bebe gua rusak, lo tau gak? Jadi enakan naik motor. Saya sih naik mobil ya. Ya, cuman kalau bicara kemesraan, karena motor bisa begini, apa kalau begini? Lu dingin kan? Mobil bisa bersono. Dia bebe sama cowok siapa kita gagal. Kita nyetir jaga-jaga keamanan supaya gak turun. Aduh. Lu nggak menang sama perempuan, otaknya bodoh, dahsyat. Apa kita tidak mau seperti ini dalam mengakhiri kehidupan pernikahan kita? Saya percaya semua mau. Amin. Apakah kita sudah tidak mau saling sayang dan lebih mau jadi preman? Terserah Anda. Ya, saya percaya Anda nggak mau. Terakhir lagi, love is the key. Karena kalau ada cinta di hati seorang anak yang mencintai, menerima, cinta itu memberi, bukan menuntut. Dengar baik-baik, cinta memberi. Kalau ada yang menuntut, lu ada cinta apa? Lu mesti kasih sama gue dong, tanda cinta lu. Itu bukan cinta, itu iblis. Preman. Benar. Preman itu. Sorry, saya orang tua harus memberitahu nih. Cinta itu memberi. Nah lah, sudahlah. Udah. Itu cinta. Kalau cinta nuntut, bukan cinta. Lu mesti beliin gue ini dong. Lu mesti gantiin handphone gue dong. Lu mesti beliin gue ini. Nah, udah dah, lebih baik lu putusin.
Kita kadang-kadang kalah sama fakta. Masa bodoh. Besok mau hancur kek, mau apa kek, pokoknya ini hari gue dapet. Selesai. Mulut kita masih bilang, kita percaya Tuhan. Tapi tindakan. Semoga ini sedikit mengenai keluarga, karena bicara keluarga bisa 50 section juga nggak habis. Semoga kalian ya maulah menerima dengan dewasa bahasa-bahasa saya yang kadang-kadang gak bagus. Kayaknya bukan bahasa Bapak Gembala, bukan bahasa pendeta. Memang saya pendeta kejadian, bukan keluaran. Ya beginilah ngomongnya. Dari glodok sih. Jadi itu jangan harap gua, saudara, cinta saudara. Haleluya. Sehari-hari aja. Buat saya percuma. Anda bicara firman, kalau kelakuan sehari-hari Anda gak beres. Terhadap suami gak beres, terhadap istri gak beres, terhadap anak gak beres, terhadap keluarga gak beres, terhadap teman gak beres. Gak usah ngomong firman sama saya. Tutup tuh Alkitab, saya gituin aja. Lu jangan buka Alkitab sama gua. Yang saya ngomong sama yang tadi jemput babi itu. Tutup tuh Alkitab semuanya sama gue. Lu jangan ngomong Alkitab sama gue. Aturan manusia aja lu kagak ngerti. Ya sudahlah. Orang ada yang masih mau menghormati kita. Tapi juga di saat orang itu sudah tinggi di atas, mungkin dia tidak akan menghormati kita. Ya kita haleluya aja, enak-enak. Ngapain gua pusing? Dong, sombong. Kita yang mati, dia yang ngapain? Ya haleluya aja. Puji Tuhan. Kita lihat aja siapa yang berakhir duluan. Karena yang dipanggil Tuhan belum tentu rambut putih. Bisa-bisa rambut hitam duluan. Jadi hati-hatilah kalau jangan berambut hitam. Jangan sombong. Itu maksud saya. Jangan selalu, yang pergi pasti rambut putih. Belum tentu. Yang baru keluar juga mati. Ya udahlah, haleluya, amin. Akan berkati ya. Jangan berkenan ya.